kelompok 3. Saya Siti Sopina Narasan sebagai sutradara 1. Saya Rahmania Sonika sebagai sutradara 2. Saya Yorenza Dana Putri sebagai narator 1. Saya Raya Kasih sebagai narator 2. Saya Puraka Yuni sebagai Ibu Mandiri. Saya Isrokia Faed sebagai Malik. Saya Aisyah Hana sebagai istri Malik. Saya Tasya Marita Daha. Saya Dwi Indriani. Saya Ulfa Syarul Madani. Kami sebagai layang-layang. Saya Siti Aisyah. Saya Rizka Mizia Putri. Saya Reva Dita. Kami sebagai properti. Selamat menyaksikan. Selamat menanti.
Nah, apa maksudmu? Aku siapa yang membuat tujuh? Yang jelas bukan kamu itu. Kamuku yang kota besar ini, lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Hah? Buat apa? Aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku sudah tiada. Aku mau lihat masa kecilmu yang katanya luas bangunannya sebesar lapangan bola. Katamu ya, dikalikan 10. Tidak usahlah, mending di sini rumah kita sendiri. Pokoknya aku mau liburan ke kampungmu. Ya sudah, kau saja yang pergi. Kamu siapa? Disuruh pulang siapa? Ya, aku tidak mau. Kenapa kau maksa? Karena aku ingin liburan ke kampungmu. Liburan ke kampungku. Liburan itu ke Amerika, Afrika, Australia, Eropa. Ketika itu baru liburan. Aku ingin ke Indonesia dan kampungmu harus sediakan. Kenapa? Karena kamu pernah mengatakan kampungmu sedih dan sedih.
Pesan moral berikutnya adalah jangan pernah melupakan asal-usul dan orang-orang yang telah membantu kita. Dalam kehidupan, setiap keberhasilan yang kita capai tidak terlepas dari dukungan keluarga, guru, dan orang-orang sekitar kita. Malin Kundang lupa pada masa lalunya dan mengabaikan ibunya yang telah merawatnya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dari cerita ini, kita belajar bahwa mengingat asal-usul dan menghargai jasa orang lain merupakan sikap yang sangat penting untuk dimiliki. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Selain itu, cerita Malin Kundang mengajarkan pentingnya rasa syukur. Malin Kundang telah mendapatkan kehidupannya yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih sukses. Namun, ia tidak bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan. Namun sebaliknya, ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Rasa syukur membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana, rendah hati, dan menghargai apa yang telah dicapainya. Bersyukur membuat kita menjadi orang yang lebih bahagia dan disenangi banyak orang. Cerita Malin Kundang mengandung makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghormati orang tua, selalu bersyukur, selalu rendah hati, serta menghargai jasa orang lain. Selain itu, cerita Malin Kundang juga mengingatkan bahwa kita harus memiliki rasa empati yang kuat, harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jika nilai-nilai tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan dihormati orang lain, disegani orang lain, dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Serta kita akan meraih kesuksesan tanpa menghilangkan akhlak mulia yang kita miliki. Pesan moral utama dari cerita Malin Kundang adalah pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu. Sejak kecil, orang tua telah merawat, membesarkan, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan. Oleh karena itu, sebagai anak, kita harus berbakti, menghormati nasihat mereka, dan tidak menyakiti hati mereka. Kisah Malin Kundang menunjukkan bahwa sikap durhaka kepada orang tua dapat membawa penyesalan dan akibat yang buruk. Pesan moral lainnya adalah pentingnya memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama. Empati berarti mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika Malin Kundang memiliki rasa empati kepada ibunya, ia tentu akan memahami kerinduan dan kebahagiaan ibunya saat bertemu kembali dengannya. Sikap peduli dan penuh kasih sayang akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, kita harus belajar memahami perasaan orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Cerita Malin Kundang juga mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong ketika telah meraih kesuksesan. Setelah menjadi pedagang kaya, Malin Kundang berubah menjadi pribadi yang angkuh dan merasa malu mengakui ibunya yang hidup sederhana. Kesombongan membuat seseorang lupa diri dan kehilangan rasa hormat kepada orang lain.
Padahal, keberhasilan yang dimiliki tidak akan berarti jika tidak disertai sikap rendah hati. Oleh karena itu, kita harus tetap menghargai semua orang tanpa memandang status sosial maupun kekayaan orang tersebut. Selanjutnya, kita juga dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya menjaga sikap dan tutur kata kepada orang tua. Ucapan yang kasar atau perilaku yang tidak sopan akan membuat perasaan mereka terluka. Dalam cerita ini, Malin Kundang tidak hanya menolak mengakui ibunya, tetapi juga memperlakukannya dengan tidak hormat di depan banyak orang. Sikap tersebut membuat ibunya sangat kecewa. Oleh karena itu, kita harus selalu berbicara dengan sopan, mendengarkan nasihat orang tua, serta menghargai keberadaan mereka dalam kehidupan kita. Dari cerita drama Malin di atas, kita dapat mengambil pesan moral yaitu saat Malin Kundang kembali ke kampung halamannya setelah menjadi orang kaya, seharusnya ia menyambut ibunya dengan rasa hormat dan penuh kasih sayang. Namun, karena kesombongannya, Malin malah mengingkari dan mempermalukan ibunya di depan banyak orang. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kita harus berkata sopan dan menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan nasihat mereka dengan baik. Karena dialah yang telah membesarkan kita. Sebesar apapun yang kita raih, jangan pernah sikap sombong atau melupakan keluarga yang selalu mendukung kita sejak kecil. Pelajaran penting lainnya adalah jangan mudah terpengaruh oleh kekayaan, jabatan, atau kedudukan. Banyak orang yang berubah sikap setelah menjadi sukses karena merasa lebih kuat dari orang lain. Malin Kundang mengalami hal tersebut sehingga melupakan keluarga dan asal-usulnya. Padahal, nilai seseorang tidak ditemukan oleh harta atau kedudukannya, melainkan oleh akhlak dan perilakunya. Orang yang benar-benar mulia adalah mereka yang tetap rendah hati dan menghormati sesama meskipun memiliki banyak keberhasilan. Orang tua telah berjuang dan berkorban untuk membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu tidak pernah tergantikan oleh apapun. Kejujuran dan rasa syukur juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah malu mengakui keluarga dan juga asal-usul kita.